Selamat pagi anak kami sekalian, kembali bertemu dengan Ibu EKG dalam mata pelajaran sejarah wajib atau sejarah Indonesia. Dan satu hal yang perlu kita maknai atau kita renungkan, bahwa ada satu hal atau pepatah yang mengatakan bahwa semakin banyak aku belajar, semakin banyak yang tidak aku ketahui. Nah, artinya di sini apa? Semakin kita berusaha mempelajari suatu hal dan kita menyadari bahwa sebelumnya kita tidak tahu akan hal tersebut. Makanya ada juga orang banyak yang mengatakan long life education, artinya belajarlah seumur hidup. Karena belajar itu sangat dibutuhkan bagi kelangsungan hidup kita, anakku. Dengan belajar kita bisa mengubah keadaan kita yang sekarang menjadi lebih baik lagi. Dan materi kita hari ini adalah mengenai kerajaan Mataram kuno dan juga Kediri. Maka tidak perlu berlama-lama, mari langsung kita simak materi kita hari ini. Dan sebelum kita langsung simak materi kita, Ibu mau ucapkan dulu selamat kepada anak kami yang mendapat nilai UTS yang paling tinggi. Bahkan ada yang dapat sampai 96 loh, artinya satu soal lagi akan sempurna. Dan itu artinya dia belajar mengikuti kegiatan pembelajaran kita selama ini dan diulang-ulang sehingga dia bisa jawab soalnya dengan baik. Dan siapakah itu anak kami yang mendapat nilai paling tinggi? Berikut. Kerajaan Mataram kuno itu berdiri di abad ke-8 Masehi dan ada di Jawa Tengah. Kerajaan Mataram kuno, ibu kotanya adalah Medang. Nanti Mataram ini memiliki 3 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya, dinasti Syailendra, dan dinasti Isyana. 2 diantaranya cukup terkenal, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Syailendra. Adapun arti dari dinasti itu adalah garis keturunan, ya. Arti dari dinasti adalah garis keturunan. Maka nanti ketika di Mataram kuno terbagi 2, dinasti Sanjaya dan dinasti Syailendra, artinya ada garis keturunan Sanjaya dari Raja Sanjaya pemimpin semula, kemudian ada garis keturunan dari dinasti Syailendra atau raja yang memimpin dinasti tersebut. Dinasti Syailendra adalah Raja Rakai Panangkaran. Itu dia arti dinasti. Nah, dalam prasasti Canggal itu berisikan tentang silsilah pemimpin dari kerajaan Mataram kuno. Mataram kuno awalnya dipimpin oleh Raja Sana, kemudian nantinya digantikan oleh keponakannya Sanjaya, di mana nanti Raja Sanjaya adalah pendiri dari dinasti Sanjaya. Dan setelah kepemimpinan Sanjaya, dia akan digantikan oleh Panangkaran, di mana Panangkaran adalah putranya sendiri, putra Sanjaya. Ya. Nah, setelah nanti Panangkaran memimpin, maka Mataram terpecah menjadi 2. Ada dia Mataram Hindu yang berada di Jawa Tengah. Dia nanti berdinastikan Sanjaya. Kemudian ada dia Mataram Buddha di Jawa Tengah di bagian selatan. Dia nanti berdinastikan Syailendra yang menganut. Nah, berikutnya kita bahas tentang dinasti Isyana, di mana dinasti Isyana nanti dipimpin oleh Empu Sinduk yang beragama Hindu aliran Waisya. Nah, Empu Sinduk nanti memerintahkan pusat pemerintahan dari daerah Jawa Timur. Sebelumnya memerintah di Jawa Tengah itu karena adanya serangan Sriwijaya, yang kedua juga karena letusan Gunung Merapi. Kemudian nanti tidak lama setelah terjadinya pemisahan atau perpecahan di Mataram, ada yang namanya pernikahan antara Rakai Pikatan yang berasal dari kerajaan Sanjaya atau dinasti Sanjaya lebih tepatnya, dan juga Pramowardhani dari dinasti Syailendra, sehingga pernikahan dari 2 dinasti tersebut yang akan mempersatukan kembali Mataram kuno. Adapun yang menjadi penyebab keruntuhan kerajaan Mataram kuno adalah yang pertama karena letusan Gunung Merapi. Yang kedua, karena krisis politik.
ketiga karena perpindahan letak kerajaan, dan yang keempat karena daerah tersebut tidak subur. Peninggalan kerajaan Mataram kuno. Adapun yang menjadi peninggalan kerajaan Mataram kuno, yang pertama ada Candi Borobudur. Candi yang terkenal hingga saat ini dan juga termasuk ke dalam keajaiban dunia merupakan peninggalan dari kerajaan Mataram kuno. Yang kedua Candi Mendut, Candi Arjuna, kemudian juga ada Prasasti Nalanda, Prasasti Kalasan, dan lain sebagainya. Negara Indonesia adalah suatu negara yang mempunyai banyak kepulauan yang tersebar ke seluruh penjuru tanah air. Sehingga tidak mengherankan jika terdapat banyak sekali kebudayaan, norma-norma dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Sebelum Indonesia menjadi negara kesatuan dalam NKRI dahulu kala Indonesia merupakan wilayah kerajaan dan salah satunya adalah Kerajaan Kediri. Ada berbagai macam kerajaan yang ada di wilayah Indonesia, mulai dari kerajaan yang bercorak Buddha, Hindu bahkan Islam. Salah satu kerajaan bercorak Hindu yang sangat terkenal di Nusantara adalah Kerajaan Kediri. Kerajaan ini biasa disebut juga dengan Kerajaan Panjalu yang terletak di Jawa Timur sekitar tahun 1042 sampai 1222. Pusat Kerajaan Panjalu, Kediri, terletak di Kota Daha tepatnya kalau sekarang di sekitar Kota Kediri. Kota Daha, Dahanapura, ini sendiri sudah ada sebelum kerajaan ini berdirinya. Hal ini bisa dilihat dari adanya prasasti Paemwatan pada tahun 1042 dari Airlangga. Untuk lebih jelasnya mari kita simak mengenai sejarah, raja-raja hingga peninggalan kerajaan Hindu ini. Sejarah Kerajaan Kediri. Sebelum kerajaan yang dipimpin oleh Airlangga ini pecah menjadi dua bagian, sudah memiliki nama Panjalu yang terletak di Daha. Kerajaan Janggala terlahir dari pecahan Kerajaan Panjalu, sedangkan Kahuripan adalah kota lama yang ditinggalkan Airlangga yang kemudian menjadi ibu kota Janggala. Wilayah Kerajaan Janggala meliputi Malang, Pasuruan, Surabaya dan Sungai Berantas, pelabuhan kota Rembang. Sedangkan untuk Kerajaan Panjalu dengan ibu kota Daha wilayahnya meliputi Madiun dan Kediri. Batas antara wilayah Panjalu dan Janggala ini diceritakan dalam Prasasti Mahaksukya, 1289, yang tertulis dalam Kitab Negara Kertagama, 1365 Masehi, Calon Arang 1540 Masehi. Bahwa batas wilayah antara kedua kerajaan tersebut adalah Sungai Berantas dan Gunung Kawi. Kerajaan Kediri sendiri mengalami kehancuran pada masa pemerintahan Raja Kertajaya atas sikapnya yang bertentangan sekali dengan kaum Brahmana. Raja Kertajaya ini menyuruh para kaum Brahmana untuk menyembah dirinya laksana dewa. Aturan Raja Kertajaya ini tentu saja ditolak oleh kaum Brahmana karena melanggar agama. Kaum Brahmana kemudian meminta bantuan Ken Arok pimpinan dari Kadipaten Tumapel guna menyerang Raja Kertajaya. Dari peperangan ini dimenangkan oleh Ken Arok sehingga Kerajaan Kediri menjadi bawahan wilayah Tumapel lalu berganti nama Kerajaan Singasari. Raja-raja Kerajaan Kediri. Sebagai kerajaan yang sangat termasyhur, Kediri pernah diperintah oleh 8 raja mulai dari awal berdirinya hingga masa keruntuhannya. Dari ke-8 raja-raja yang pernah memerintah hanya Prabu Jayabaya saja yang mampu mengantarkan Kerajaan Kediri mencapai masa keemasan.
demikianlah materi kita pada hari ini, Nakku. Semoga materi kita hari ini tentunya dapat menambah pengetahuan anak-anak kami sekalian. Dan ingat selalu jaga kesehatan, jaga jarak, kalau keluar pakai masker, dan salam jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.